Indikator, tentu saja banyak hal yang bisa kita jadikan indikator, termasuk indikator apakah kita tipe orang tua yang sombong kepada anaknya, apakah kita tipe orang yang dangkal, apakah semangat untuk memperbaiki diri dalam diri kita hidup, apakah semangat untuk rendah diri kepada Allah itu ada dalam diri kita, apakah kita punya semangat untuk introspeksi berkelanjutan terus-menerus atau tidak. Itu kita bisa lihat dari banyak hal, termasuk diantaranya ketika kita punya anak lebih dari satu, anak pertama dan anak kedua, kita bandingkan dan kita menganggap anak kedua jauh lebih baik dan kita mendiskreditkan anak pertama, mengagung-agungkan anak kedua, itu sudah cukup menjadi indikator kalau kita ternyata masih belum bijaksana, ternyata kita masih dangkal, ternyata kita masih suka menyalahkan, kita masih ternyata belum bisa keluar dari mata yang terlalu depan sehingga kita gajah depan mata tidak kelihatan, semut seberang jalan kelihatan. Anak pertama lahir dalam kondisi seperti apa? Kita kan baru nikah, kita nggak ngerti sembarang. Oke, teori boleh jadi kita punya banyak hal, semangat boleh jadi ingin jadi istri solehah, ibu yang baik. Tapi antara realita dan kenyataan, wal asri, tidak akan dibiarkan seseorang mengatakan dirinya beriman. Baby blues itu satu hal yang wajar, semakin kita sangkal justru semakin menunjukkan kalau kita dangkal. Kalau kita menyadari konsep paling dasar dari kehidupan yaitu kita manusia, maka status keibuan kita tidak menghindarkan kita, tidak mengurangi kemanusiaan kita, maka kita tak perlu malu dengan baby blues. Kita menolak anak pertama kita karena anak kita ini menjadi beban untuk kita. Kita ini anak kecil yang tidak pernah ngurus apa-apa, tidak pernah ngurus siapa-siapa, tiba-tiba kawin, ngurus ibu bapaknya juga nggak pernah, ngurus mbahnya nggak pernah, kok toh ngurus ya hanya urusan sepele saja, tidak pernah bertanggung jawab mutlak 24 jam dan setiap waktu, yang gandoli yang tidak bisa dibebankan ke orang lain seperti setelah punya anak. Jadi kita stres di awal-awal, depresi di awal-awal. Kita bahkan tidak menyadari namanya hamil, kita tidak nyaman dengan kehamilan, tangisan bayinya kita bingung dan sebagainya. Ketidakmampuan kita melihat kita adalah manusia, ketidakmampuan kita untuk memahami bahwasannya Allah Maha Adil, apa yang kita dapat adalah cermin dari kita. Itu bisa kita lihat dari cara kita memandang anak pertama dan kedua. Jadi berhentilah mengagungkan anak kedua itu mencerminkan perkembangan diri kita. Berhentilah menghujat anak pertama, karena anak pertama adalah cerminan dari kita dan kita harus meminta maaf kepada Allah, meminta maaf kepada anak kita, karena anak kita, anak pertama kita lihat begitu banyak cacatnya, begitu banyak kekurangannya yang mencerminkan ketidakmampuan kita, ketidakpelakan kita, ketidaksanggupan, ketidakbecusan kita di awal-awal pernikahan kita untuk mengurus, bertanggung jawab, ikhlas dengan kehidupan yang sudah kita jalani, kita pilih sendiri.